Saya Siti Saferetri, NPM 19010003 dari Manajemen R1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal lebih dari satu negara. Transaksi bisnis meliputi perdagangan barang dan jasa. Adapun perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya yaitu bisnis domestik, bisnis multinasional, yang ketiga bisnis global. Bisnis domestik yaitu aktivitas yang hanya mencakup lingkup dalam negeri saja. Ini jelas bertolak belakang dengan pengertian bisnis internasional. Kebanyakan bisnis domestik yang tepat bertahan pada aktivitas bisnis dalam negeri saja biasanya karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional dengan berbagai resikonya seperti adanya batas perdagangan dan tarif bea cukai, perbedaan undang-undang, perbedaan bahasa dan budaya, serta faktor-faktor lain. Yang kedua, bisnis multinasional, yaitu atau biasa disingkat dengan PMN, adalah perusahaan yang beroperasi di banyak negara dan biasanya perusahaan ini sudah berada di dalam skala raksasa. Perusahaan seperti ini memiliki kantor atau pabrik cabang di banyak negara, sementara mereka menjadikan sebuah kantor sebagai kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Yang ketiga, bisnis global. Bisnis global adalah aktivitas bisnis yang melampaui batas-batas negara serta terkoneksi hingga pada level kultural, politik, dan ekonomi. Perusahaan bisnis global sendiri merupakan unit bisnis yang telah memiliki kantor pusat di mana banyak negara dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri-ciri distribusi yang sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Tipe-tipe bisnis internasional pada umumnya ada 4 jenis tipe bisnis internasional yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, diantaranya foreign trade, yang kedua trade in service, yang ketiga portfolio investment, yang keempat research investment. Adapun manfaat bisnis internasional. Perdagangan merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, termasuk di dalamnya adalah bisnis internasional. Seiring majunya teknologi perdagangan internasional juga semakin pesat dilakukan karena semakin mudahnya proses produksi dan transaksi. Adapun tujuan adanya perdagangan internasional sendiri adalah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam negeri yang mana di dalam negeri itu sendiri kebutuhan tersebut belum bisa terpenuhi karena adanya keterbatasan. Selain itu, beragam manfaat juga dapat dengan adanya bisnis internasional bagi perusahaan sendiri maupun bagi negara yang secara luas. Manfaat bagi perusahaan yaitu mengembangkan menjadi bisnis internasional biasanya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Bisnis internasional dapat bermanfaat untuk meluaskan pasar bagi suatu perusahaan. Hal ini membuat produksi barang bisa dilakukan secara lebih efisien tanpa takut lagi jumlah hasil produksi lebih melebihi batas. Selain itu, dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan yang dapat menjalankan beberapa mesin produksinya secara maksimal. Dengan begitu, meningkatnya produktivitas tentu mampu meningkatkan pendapatan dan penghasilan keuntungan lebih banyak. Manfaat bagi negara selain untuk mengembangkan pasar dan perpanjang umur perusahaan, bisnis internasional juga dapat berperan untuk membangun perekonomian negara. Bisnis internasional adalah pelaku dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional menjadi aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perdagangan internasional bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan gross domestic product atau disebut juga GDP. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 MPR tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sementara itu, perdagangan internasional adalah aktivitas yang juga penting bagi perusahaan perekonomian, diantaranya 1. Membuka lapangan pekerjaan, 2. Membentuk hubungan baik antara negara, 3. Kebutuhan hidup semakin mudah terpenuhi,
4. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Menstabilkan harga barang. 6. Meningkatkan kemakmuran suatu negara. Secara lebih rinci, hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan bisnis internasional adalah sebagai berikut. 1. Tarif bea cukai masuk dan batasan perdagangan. Tarif ini merupakan pajak yang dikenakan untuk setiap barang yang diperdagangkan untuk keluar masuk di dalam negeri, baik barang impor maupun ekspor. 2. Perbedaan bahasa dan kultur tular. Bahasa merupakan alat komunikasi yang vital untuk menjalin relasi dan kerjasama di negara lain, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini tentu menghambat kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum undang-undang. Hubungan politik yang kurang baik antara suatu negara dengan negara tertentu juga bisa menghambat bisnis internasional, karena terbatasnya juga hubungan bisnis dari dua negara tersebut. Selain itu, ketentuan hukum undang-undang yang berlaku di negara tersebut juga bisa membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Yang keempat, hambatan yang berkaitan dengan operasional. Hal ini mencakup masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang, peraturan atau kebijakan negara lain, dan perbedaan tingkat harga rupiah. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.